So teman-teman, mulai dari 2023 ini bulan Mei, pembelian emas perhiasan ataupun emas batangan akan dikenakan pajak. Yuk kita lihat sama-sama. Nah teman-teman, ketemu lagi dengan aku Ronald di channel Tukang Emas. Ya teman-teman, hari ini aku mau sharing sedikit ya mengenai peraturan baru dari pemerintah ya. Ini aku sebetulnya udah mencoba untuk membuat video ini ketiga kalinya ya. Gagal terus. Ya, tapi semoga video kali ini berhasil ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, di video ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai peraturan baru yang dikenakan oleh pemerintah ya. Dimulainya itu bulan Mei sih, bulan Mei tahun 2023 ya. Berarti sudah dimulai. Nah, video ini aku bagi menjadi 3 tahapan teman-teman. Tahapan pertama aku akan menjelaskan peraturan baru tersebut itu apa. Kemudian tahapan kedua atau bagian yang kedua aku akan menjelaskan mengenai apa efeknya kepada customer atau kepada kalian ya, para pembeli perhiasan-perhiasan emas dan emas batangan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah apa efeknya kepada kami para pedagang pedagang kecil, toko maupun distributor perhiasan emas. Oke, langsung kita lihat bagian pertama. Oke teman-teman, peraturan ini disebut PMK 48 yang dikeluarkan tahun 2023 teman-teman. Intinya peraturan ini dikenakan atau ditujukan kepada para pelaku usaha perhiasan emas ya teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman, semua pelaku perdagangan emas batangan maupun perhiasan seberapa besar atau kecilnya skala perusahaan tersebut itu akan dikenakan peraturan ini ya teman-teman. Jadi semua para pelaku ini harus berubah menjadi PKP teman-teman. Ya buat teman-teman yang belum tahu apa itu PKP atau non PKP, ya mungkin boleh riset sendiri dulu karena kalau dijelaskan agak panjang. Intinya teman-teman, biasanya kami toko emas itu dulunya tidak mendaftarkan diri sebagai PKP ya teman-teman. Karena omset untuk PKP itu salah satu kriteria ya untuk omset PKP itu adalah 4,8 miliar per tahun. Nah beberapa dari kami toko emas yang nggak terlalu besar gitu ya, itu juga tidak mencapai 4,8 miliar omsetnya ya teman-teman per tahun. Oke, itu yang pertama teman-teman. Jadi semua para pelaku perdagangan emas ini harus mengubah diri mereka menjadi PKP. Kemudian yang kedua teman-teman, perhiasan emas akan dikenakan PPN teman-teman. PPN-nya ini ada dua tarif, 1,1% dan 1,65%. Nah, bedanya itu apa teman-teman? 1,1% itu adalah jika dia memiliki faktur penjualan teman-teman. Ya, faktur pembelian. Jadi kalau misalkan toko emas membeli produk dari agen atau dari distributor ya teman-teman, kemudian agen atau distributor itu memberikan faktur penjualan, nah, maka itu penjualan kami atau toko emas kepada para konsumen itu dikenakan 1,1%. Tapi jika tidak memiliki faktur pembelian, maka dikenakan 1,65. Efeknya apa? Nanti kita lihat di poin kedua dan poin ketiga, teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman, emas batangan dikenakan PPh 0,25%. Sebetulnya ini penurunan ya, teman-teman. Jadi dua angka tadi itu penurunan. Kalau yang sebelumnya, emas perhiasan pun sebetulnya dikenakan 11%, teman-teman. Tapi ya diturunkan. Kenapa? Karena gini, teman-teman. Kita tidak bisa menarik atau memotong gitu ya, memotong PPN ya teman-teman. Kita nggak bisa memotong PPN. Maka dari itu argumennya orang Dirjen Pajak itu adalah karena tarifnya sudah kecil ya, dari 11% yang barang-barang lain ya teman-teman, emas itu hanya dikenakan 1,1, maka tidak bisa menarik faktur balikan. Oke, jadi secara garis besar aja, itu adalah 3 perubahan besar yang akan terjadi setelah PMK 48 ya, atau peraturan yang dikeluarkan ini teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke poin kedua, apakah efeknya kepada para konsumen akhir. Oke teman-teman, untuk para konsumen akhir ada beberapa efek yang aku kepikiran ya teman-teman. Yang pertama teman-teman, perhiasan akan menjadi semakin mahal. Nah, kalau kalian tadi mendengarkan ya poin pertama tadi, kan ada 2 tarif teman-teman, 1,1 dan 1,65. Tapi sepertinya sih kami toko perhiasan itu akan lebih banyak ngecas yang 1,65. Bukan demi keuntungan kami teman-teman. Tapi kenapa? Karena banyak sekali
pembelian-pembelian kami itu tidak disertai faktur pajak. Ya, jadi kalau kalian mendengarkan penjelasan yang pertama tadi, 1,1 adalah jika memiliki faktur pajak pembelian. 1,65 jika tidak memiliki faktur pajak pembelian. Nah, kalau seperti aku yang sudah memiliki toko emas dari beberapa tahun yang lalu, peraturan ini belum terlalu digalakan ya teman-teman. Otomatis kami belum memiliki faktur pajak pembelian teman-teman. Otomatis kami harus ngecas 1,65 PPN ya. Tapi sekali lagi ya teman-teman, 1,65% itu bukan untuk toko emas teman-teman, tapi untuk pemerintah. Oke, itu adalah efek pertama, maka pembelian kalian bisa dikatakan akan menjadi semakin mahal. Poin kedua, potongan yang kalian rasakan pada saat menjual ya, itu akan berasa lebih banyak teman-teman. Karena katakanlah, let's say, toko tersebut memiliki potongan pada saat dijual kembali ya, potongannya itu 5%. Tapi karena sudah ada 1,65-nya itu teman-teman, itu tidak mungkin kami bebankan kepada diri kami sendiri teman-teman. Karena margin kami itu sudah cukup tipis ya. Jadi kemungkinan besar sih PPN tersebut pasti akan dipotongkan dulu. Dari katakanlah kita membeli emas dengan harga 1 juta, kemudian dikenakan PPN 1,65%. Ya kemungkinan yang kami hitung pada saat buyback itu dari 1 jutanya ya teman-teman, bukan dari 1,6 bukan dari 1 juta plus 1,65% ya teman-teman. Maka kalau kita melihat dari totalannya, otomatis kelihatannya kesannya akan lebih besar teman-teman. Ya lebih besarnya berapa banyak? Ya setidak-tidaknya 1,65%. Nah untuk poin ketiga ini teman-teman, ini sebenarnya salah satu poin yang aku cukup sedih sih. Karena kalau kalian ngikutin channelku dari lama ya, aku selalu menggaungkan apa bagusnya kalau kita investasi cukim ya teman-teman. Sedangkan cukim itu adalah emas yang tidak bersertifikat atau kita bilang nota toko aja ya. Nah, peraturan pemerintah yang mengenai emas batangan dikenakan PPh 0,25% itu hanya berlaku untuk yang bersertifikat teman-teman. Nah, waktu kami kemarin mengadakan Zoom meeting itu ya dengan Dirjen Pajak, ada yang nanya sih, kalau misalkan tidak bersertifikat gimana? Ya akan dikenakan PPN biasa. PPN biasanya tapi bukan 1,65% tadi ya teman-teman. Tapi PPN 11% teman-teman. Ya, jadi kemungkinan besar sih toko emas tidak akan mau melakukan penjualan cukim. Tapi balik lagi ya, ini fakta ini, poin ini aku memang harus konfirmasi ulang. Nanti kita akan coba apakah ada orang Dirjen Pajak yang bisa diajak untuk podcast atau ngobrol-ngobrol mengenai hal ini ya teman-teman. Nah, poin terakhir yang mengefek para customer akhir, ini sebetulnya sudah ada lama sih, tapi ada pembaruan ya. Jadi sebetulnya keuntungan dari capital gain kita nyimpan emas teman-teman itu sebenarnya ada pajaknya. Ya kalian tahu atau enggak aku nggak ngerti deh. Tapi intinya itu ada pajaknya. Pajaknya berapa? Pajaknya itu progresif teman-teman. Sesuai dengan pasal 17. Tabelnya seperti ini teman-teman. Jadi semakin besar keuntungan yang kita dapatkan dari penjualan emas batangan tersebut, maka kita akan dikenakan tarif progresif teman-teman ya. Ya sekali lagi entah ini informasi baru atau enggak buat kalian, tapi sebenarnya hal ini sudah ada, sudah lama ya teman-teman. Nah, kalau kalian pikir, wah ini nggak fair dong buat para konsumen gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat di negara-negara lain sih, kalau aku ngeliat di YouTube Amerika gitu ya, orang pada beli jam, jam mahal dan lain sebagainya, memang setiap pembelian itu mereka dikenakan pajak sih teman-teman. Ya, memang di Indonesia aja belum terlalu digalakan, tapi kalau kita ngelihat dunia secara umum itu memang sudah diberlakukan ya teman-teman. Ya anyway, suatu saat pasti akan diberlakukan juga di Indonesia dan ternyata tahun 2023 menjadi tahun yang hal ini dilaksanakan gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke poin terakhir, apa efeknya kepada para pemilik usaha. Oke teman-teman, untuk para pemilik usaha, pertama ya teman-teman, menurut aku efek pertama, harga jual kami pasti akan kami naikkan. Otomatis teman-teman, karena nggak mungkin kami memotongkan dari profit margin kami ya teman-teman. Jadi buat kalian yang belum tahu, sebenarnya kalau dibilang toko emas marginnya banyak, nggak juga teman-teman. Karena barang yang balik ke kami, itu kami harus proseskan, ya membayar tukang, dan tukang itu spesialis ya teman-teman. Belum bahan bakunya dan lain sebagainya, reparasi, itu memakan biaya yang cukup besar. Ya, jadi aku rasa toko emas tidak akan mau mengambil semua cost-nya ini, maka kemungkinan besar akan dibebankan kepada para konsumen. Dan yang kedua teman-teman, mengenai
Sukim ya teman-teman, emas batangan yang tidak bersertifikat. Nah, kemungkinan besar sih toko-toko akan menghilangkan hal ini teman-teman. Jadi akan semakin sulit buat kita untuk, buat kalian juga untuk investasi, karena belum tentu tokonya yang tadinya mau menjual ke kalian itu masih mau jualan teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah pukulan berat buat kalian sih menurut aku ya. Dan yang ketiga, penyesuaian, karena kita harus mengubah dari non PKP menjadi PKP. Nah, ini penyesuaiannya sebenarnya nggak banyak ya, lebih ke administratif ya. Kita harus membayarkan PPN dan lain sebagainya teman-teman. Nah, kalau misalkan toko emas tidak mau mengubah diri menjadi PKP, efeknya adalah tarifnya dikenakan 2 kali lipat lebih besar teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi kita dikenakan PPN 1,65%, maka toko tersebut harus membayar 2 kali lipatnya, yaitu 3,3%. Apakah mau? Aku rasa enggak. Nah, teman-teman, aku punya sedikit pertanyaan menggelitik dari kejadian ini teman-teman. Pertama, siapa sih yang dirugikan sebetulnya? Apakah toko emas yang dirugikan, ataukah konsumen yang dirugikan, atau siapa teman-teman? Nah, dari pertanyaan itu muncul pertanyaan selanjutnya. Siapa sih yang sebenarnya diuntungkan dengan peraturan ini? Apakah kami, toko emas, atau pemerintah? Kita sama-sama nggak ngerti. Ya, tulis saya jawaban kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian mau tahu kejelasan kelanjutannya gitu ya dari mengenai hal ini, aku akan mencoba untuk mencari salah satu orang yang bisa diajak ngobrol lah. Ya kalau bisa dari orang Dirjen Pajaknya, supaya kita bisa memberikan informasi yang lebih jelas pada kalian. Oke teman-teman, segitu dulu videoku hari ini. Semoga membantu video ini buat kalian. Dan teman-teman jangan lupa buat teman-teman yang baru join, subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. And see you di video selanjutnya. Bye-bye.